Halo, para pebisnis dan investor yang bijaksana. Pernah dengar peribahasa, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Di dunia investasi, peribahasa ini sangat penting. Kita harus pintar melindungi aset kita, apalagi ketika krisis ekonomi datang menerjang. Disinilah peran investasi safe haven. Apa itu? Sederhananya, ini adalah instrumen investasi yang seperti benteng yang kokoh untuk melindungi kekayaanmu. Ketika pasar sedang bergejolak, nilai safe haven ini cenderung stabil, bahkan bisa naik. Kenapa? Karena dianggap sebagai tempat berlindung yang aman. Emas, obligasi pemerintah, mata uang tertentu, sampai properti bisa menjadi safe haven. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tuntas jenis-jenis safe haven dan bagaimana mereka bisa menyelamatkanmu dari krisis ekonomi. Sejak zaman dahulu kala, emas sudah seperti sahabat setia para investor di masa krisis. Kenapa? Karena emas itu aset real yang nilainya tidak tergerus inflasi. Coba bayangkan, uang keras bisa saja ditak terus oleh pemerintah, akhirnya nilainya turun. Tapi emas, jumlahnya terbatas. Makanya ketika inflasi sedang tinggi, harga emas cenderung naik. Bukan cuma inflasi, emas juga menjadi primadona saat terjadi krisis geopolitik. Perang, konflik antar negara, atau ketidakstabilan politik membuat orang-orang cemas. Nah, di saat seperti ini mereka lari kemana? Yap, ke emas. Emas dianggap sebagai aset yang aman dan stabil di tengah ketidakpastian global. Nah, kalau kamu mencari safe haven yang lebih modern, obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury Bonds bisa menjadi pilihan. Kenapa banyak yang percaya dengan obligasi ini? Alasannya sederhana, dijamin oleh pemerintah AS. Tapi ingat, tidak semua obligasi pemerintah AS itu bagus. Yang paling dicari investor di masa krisis adalah obligasi jangka pendek, terutama Treasury Bills atau T-Bills. T-Bills ini memiliki risiko yang relatif rendah dan likuiditas tinggi. Artinya, kamu bisa dengan mudah menjualnya kalau butuh uang tunai cepat. Selain emas dan obligasi AS, ada satu lagi safe haven yang menarik, franc Swiss atau CHF. Mata uang ini berasal dari Swiss, negara kecil di Eropa yang terkenal dengan ekonomi stabil dan sistem politik yang netral. Nah, karena kestabilannya inilah, franc Swiss menjadi incaran para investor saat terjadi gejolak global. Mereka seakan mencari pelabuhan yang aman di tengah badai. Makanya, jangan heran kalau nilai franc Swiss cenderung menguat saat krisis melanda. Bab 4. Yen Jepang atau JPY, amankah berteduh di negeri Sakura? Jepang memang punya utang pemerintah yang besar, tapi jangan salah sangka dulu. Yen Jepang atau JPY justru sering dianggap sebagai safe haven. Kok bisa? Ini karena Jepang punya surplus neraca perdagangan dan ekonomi yang kuat, meskipun utangnya besar. Selain itu, Bank of Japan juga dikenal aktif dalam menjaga stabilitas nilai tukar yen. Jadi, jangan heran kalau yen sering jadi tempat berlindung saat dolar AS sedang melemah. Bab 5. Properti lokasi prima, benteng nyaman di tengah badai. Siapa bilang safe haven cuma bisa berbentuk instrumen keuangan? Properti, terutama yang berada di lokasi strategis atau lokasi prima, juga bisa jadi pilihan berlindung dari badai krisis. Bayangkan properti di pusat kota London, New York, atau Zurich. Harganya cenderung stabil bahkan terus naik, meskipun ekonomi global sedang lesu. Kenapa? Karena lokasinya strategis, permintaannya selalu tinggi, Bitcoin, emas digital, atau roller coaster. Nah, ini dia safe haven yang sedang hangat diperbincangkan, Bitcoin. Sebagian investor menganggap Bitcoin sebagai emas digital. Mereka percaya Bitcoin bisa melindungi nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tapi ingat, Bitcoin juga punya volatilitas yang tinggi. Harganya bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk menjadikan Bitcoin sebagai safe haven, pastikan sudah betul risikonya. Sudah siap membangun benteng kekayaanmu? Jadi, kapan waktu yang tepat untuk masuk ke safe haven? Ingat baik-baik, saat inflasi mulai tak terkendali, ketika ada ketegangan geopolitik, saat krisis finansial global atau regional, dan bila pasar saham dan obligasi menunjukkan volatilitas ekstrem. Itulah saatnya kamu mempertimbangkan untuk menyelamatkan asetmu ke safe haven. Pikirkan safe haven seperti asuransi untuk kekayaanmu. Kalau kamu mau, aku bisa bukan kontorsifikasi portofolio yang memasukkan safe haven supaya stabil menghadapi krisis.
Mau aku buatkan contohnya? Pokoknya tulis di kolom komentar ya.